Crystal Beslanowicz pada tanggal 15 Desember 1995 ditemukan sebuah mayat wanita di tepi Sungai Provo di Utah. Wanita muda ini ditemukan dalam keadaan telanjang dan ada tanda-tanda trauma yang jelas di bagian kepala dan tubuhnya. Luka-luka yang begitu parah membuatnya tidak dapat dikenali, dan hasil otopsi menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah trauma benda tumpul. Sehari sebelumnya, Tracy pamit kepada pacarnya, Chris, kalau dia hendak membeli makanan di Circle K yang tidak jauh dari Salt Lake City, Utah. Tetapi sayangnya, sejak saat itu, Tracy tidak pernah kembali ke rumah. Sekitar pukul 11 malam, Chris mulai merasa khawatir karena baginya tidak wajar kalau Tracy sampai tidak pulang malam itu. Bukannya menelpon polisi, Chris malah mengetuk pintu tetangga, dan ketika tidak berhasil menemukan Tracy di sana, dia bergegas ke Circle K untuk mencari Tracy. Hasilnya nihil. Keesokan harinya, sekitar 8.40 pagi, di hampir 45 mil jauhnya dari Salt Lake City, seorang peternak dan putranya menemukan mayat seorang wanita muda dalam keadaan telanjang. Dan peternak itu langsung menelpon sheriff setempat. Karena identitasnya tidak diketahui, pihak kepolisian pun segera mengumpulkan sepasang kaos kaki yang terlipat rapi di atas sebuah batu dan juga beberapa batu bernoda darah yang diduga menjadi senjata pembunuhan. Sayangnya tidak ada bukti forensik atau bukti fisik lain di TKP. Karena kesulitan mengidentifikasi korban, sehingga foto dua tato di bagian dada wanita ini dipublikasikan dengan harapan dapat mencari tahu identitas korban. Chris yang melihat berita tersebut langsung menelpon polisi karena dia yakin kalau mayat itu adalah pacarnya. Polisi segera mendapat nomor telepon ayah Tracy. Dari dia, polisi tahu kalau Tracy sering menyamar menjadi Jane Doe, yang adalah saudara tirinya. Ternyata yang dipacari Chris selama ini adalah Crystal, bukan Tracy. Tracy masih hidup dan sehat. Chris pun menjadi tersangka teratas polisi, tetapi ternyata dia tidak memiliki motif dan sarana untuk membunuh Crystal. Crystal adalah pencari nafkah, dan Chris bergantung kepadanya secara finansial. Chris bahkan tidak punya mobil. Jadi, bagaimana dia bisa membunuh Crystal yang berjarak 45 mil jauhnya? 3 hari kemudian, polisi mengetahui tentang seseorang yang sangat tergila-gila kepada Crystal. Namanya Herb Fry, dan dia adalah seorang sopir taksi lokal. Herb Fry bahkan membual dengan mengatakan, "Jika aku tidak bisa memiliki Crystal, maka tidak ada orang lain yang bisa." Herb Fry pun langsung menjadi tersangka kedua. Namun, tidak ada bukti forensik yang menghubungkan dia dengan pembunuhan sadis itu. 13 tahun berselang, para ilmuwan forensik menyeka bebatuan berdarah yang ditemukan di sekitar tubuh Crystal di tepi sungai. Profil DNA wanita cocok dengan Crystal, tetapi ada profil DNA pria yang tidak jelas juga ditemukan di sana. DNA ini tidak cocok dengan Chris maupun Herb Fry.
Barulah pada tahun 2013 ditemukan alat ekstraksi DNA baru yang lebih canggih. Dan dari sinilah DNA samar itu diketahui identitasnya, yaitu Joseph Michael Simpson. Simpson sendiri pernah dipenjara pada tahun 80-an karena pembunuhan yang dilakukannya. Pihak berwenang harus mendapat bukti DNA asli dari Simpson, dan mereka mendapatnya dari sebatang rokok yang dibuangnya. Profil DNA Simpson cocok dengan DNA yang ada di batu yang ditemukan di TKP Kristal. Simpson sendiri pernah menjadi sopir bis resort di daerah tersebut, dan saat ditangkap, dia berusia 46 tahun. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Kristal 17 tahun dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sebelum bukti DNA didapatkan, pihak berwenang yang menangani kasus Kristal tidak mencantumkan Simpson dalam radar mereka. Pada saat pembunuhan Kristal terjadi, Simpson mendapat pembebasan bersyarat, dan jika bukan karena teknologi vakum DNA, bisa jadi dia masih tetap berkeliaran dengan bebas. Berkat DNA yang tertinggal di bebatuan sungai dan serpihan-serpihan di bawah kuku Kristal, akhirnya pelakunya tertangkap. Dan pastinya karena dukungan kecanggihan teknologi DNA. Keluarga Beslanowicz pun merasa puas karena pembunuh Kristal akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara, sekalipun butuh 18 tahun untuk menemukan pelakunya.